Satu, dua, tiga ya. Halo. Halo. Ketemu lagi bersama Duracell. Nama saya Arif, saya dari Duracell di Finlandia. Saya akan sharing tentang sepatu saya, yaitu Pegasus 36 Trail. Baik, sebelum sharing, saya ingin ada disclaimer dulu. Sepatu ini adalah sepatu yang saya beli sebelum winter kemarin. Saya beli dengan uang saya sendiri, jadi di video ini tidak ada unsur promosi atau apapun. Jadi ini murni sharing saya. Sepatu Pegasus 36 Trail ini adalah versi trail dari sepatu road shoes Nike yang terkenal, yaitu seri Pegasus, tepatnya Pegasus 36 sesuai namanya, yang kemudian direkayasa untuk menjadi sepatu trail dengan beberapa fitur tambahan. Nanti akan kita bahas. Oke, untuk perbandingan, saya tidak punya Pegasus 35 atau 36 karena saya ada beberapa masalah dengan heel slippage. Akhirnya saya tidak memutuskan membeli kedua sepatu tersebut. Tapi saya ada koleksi lama sepatu saya, yaitu Pegasus 34. Saya sangat suka sepatu ini. Sepatu ini saya pakai berlari hingga habis outsole-nya, dan midsole-nya pun sekarang keras ataupun sudah mati istilahnya ya. Nah, kita akan bandingkan kedua sepatu ini. Pertama, untuk uppernya. Upper sepatu di Peg Trail ini dibuat dari perforated mesh atau mesh berpori. Mungkin teman-teman bisa lihat ada seperti pori-pori di permukaannya, bintik-bintik gitu. Pori-pori ini membuat upper sepatu ini sangat breathable. Bahkan sepatu ini tergolong lebih breathable dari beberapa road shoes yang saya miliki. Bahkan kalau saya boleh bandingkan sama Peg 34 ini, Peg 34 ini perforatednya tidak ada di bagian tengah, hanya ada di bagian depan. Jadi sepatu ini mungkin sedikit lebih baik tentang breathability-nya ya, dibandingkan dengan seri Pegasus 34. Selanjutnya adalah di toe box. Ini saya akan bahas sedikit. Ini ada namanya toe bumper atau lapisan yang kayak hijau lumut ini ya. Ini lapisan ini cukup keras dan ini hanya ada di Peg Trail series Nike. Jadi ini untuk melindungi kaki kita dari akar ataupun batu atau kerikil ketika kita berlari di trail. Untuk bagian selanjutnya yaitu lacing. Lace ini atau tali sepatu ini tali biasa. Dia bentuknya pipih dan cenderung agak licin kalau menurut saya. Jadi saya biasanya mengikat tali ini double untuk tidak lepas saat berlari. Kelebihannya adalah panjangnya tali ini pas. Dia tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek. Jadi tidak menjuntai gitu. Dan sistem lockingnya di lace ini cukup unik. Dia ada eyelets-nya atau lubang tali sepatu, tapi dia juga Nike menambahkan ada seperti tali yang elastis, yang kalau kita lihat dari pori-pori di uppernya ini, talinya itu nembus sampai ke bawah sini. Jadi sistem lockdown sepatu ini sangat bagus untuk di area depan. Jadi kaki saya merasa kayak semacam dipeluk gitu, kayak dibungkus dengan rapih oleh sepatu ini. Namun tidak untuk bagian belakang. Ini menurut saya salah satu kelemahan Peg Trail 36 ini. Di bagian belakang lockdown heels ini kurang bagus kalau menurut saya ya. Menurut saya kurang bagus. Heel saya kadang-kadang slippage atau agak lepas gitu. Heel saya ngangkat ketika lari. Makanya saya ini putuskan untuk memakai runner's knot atau tali lubang tali terakhir untuk menambah heel locking. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil saya pikir, tapi cukup memperbaiki heel slippage kalau saya tidak menggunakan runner's knot. Selanjutnya adalah midsole. Midsole ini menggunakan Caslon. Caslon itu adalah rubberized Phylon atau rubberized EVA. Jadi EVA atau foam sepatu yang empuk itu diberi sedikit rubber di campurannya. Jadi sepatu ini meskipun empuk, bukan empuk yang
bukan empuk yang comforting seperti kayak Hoka atau fresh foamnya New Balance. Ini empuk yang kenyal gitu. Empuknya tuh seperti empuk kenyal. Jadi untuk menambah peredaman impact, Nike menambahkan air zoom unit di heel sama di forefoot. Karena saya pikir kalau midfoot ini saja sepertinya agak kurang cukup ya. Ini midfoot Caslon ini salah satu generasi lama Nike sebelum mereka berpindah ke React dan Zoom X untuk super shoes mereka. Dan midfoot ini, oh ya satu lagi, midfoot ini dropnya 10 mm, 28 di heel dan 18 di midfoot. Saya pikir drop 10 itu cukup oke ya, tapi sudah masuk ke area yang tinggi ya. Terakhir adalah outsole Nike ini di Pegasus 36 Trail ini patternnya seperti road shoes Pegasus mereka, bisa dilihat di sini. Atau saya ambil bagian yang sama ya, bagian kiri ya, biar bisa dilihat. Mirip sekali. Perbedaannya saya pikir lux untuk Pegasus 36 Trail ini lebih jarang, penempatannya itu lebih jarang dan dia lebih agresif, lebih timbul. Ini untuk menambah grip di trail saya rasa. Meskipun begitu, luxnya ini atau ketebalan outsole-nya ini tidak seperti kayak sepatu trail lainnya seperti Salomon ataupun Speedgoat atau Torrent dari Hoka. Ini luxnya tidak mengganggu untuk kita pakai berlari di road. Jadi saya pikir ini adalah sebuah terobosan untuk pelari yang jalur larinya ada sebagian road dan sebagian trail. Dan sepatu ini sudah saya pakai sampai 320 km di beberapa terrain, terutama untuk salju, es, danau yang beku, laut yang beku, dan beberapa kerikil dan lain sebagainya. Meskipun sudah saya pakai 300 km, outsole-nya masih terlihat bagus, patternnya masih terlihat jelas. Saya seorang heel striker dan di bagian heel pun masih terlihat bagus, hanya beberapa yang kelihatan sedikit aus. Demikian untuk speknya. Oh iya, berat sepatu ini untuk size saya yaitu 42,5 atau size US 9 itu 273 gram. Saya pikir berat yang cukup ringan untuk trail shoes ya. Bahkan lebih ringan dari beberapa sepatu road saya seperti Ultra Boost 20 dan mungkin seimbang dengan Nova Blast, Asics Nova Blast. Sekarang terakhir yaitu ride feel-nya. Jadi apa sih ride feel-nya sepatu ini? Jadi sepatu ini ride feel-nya itu empuk dan cenderung kenyal. Dia responsif. Jadi kalau sepatu ini hidup di pace yang moderate ya, seperti pace moderate hingga threshold itu dia akan hidup. Tapi kalau untuk recovery run, di mana teman-teman pengen ada rasa comfort di lari yang pace rendah, itu tidak akan didapatkan dari sepatu ini. Dan sepatu ini membutuhkan break-in period. Itu hal yang penting. Ketika saya beli dan saya coba pertama kali, sepatu ini terasa kaku, terasa apa ya, terasa bukan firm ya, tapi kayak semacam apa ya, ya kayak kenyal tadi. Kaki saya tidak merasa terlindungi gitu. Jadi saya merasa ada seperti kayak impact force ke kaki saya dan kadang-kadang tumit saya pegal pakai ini. Tapi setelah saya berlari sekitar 50 km, sepatu ini menjadi lebih baik dan saya pikir sepatu ini merupakan salah satu crossover shoes trail road yang nyaman ya. Ini sepatu ini sangat cocok untuk middle distance ya, maksimum 10 sampai 15 km untuk trail dan road. Di atas itu saya pikir saya membutuhkan foam yang lebih forgiving ya, lebih empuk. Untuk technical trail saya tidak menyarankan ya. Salah satunya sepatu ini tidak ada rock plate-nya. Jadi takutnya kalau technical trail atau terrain nanti ada kayu yang menusuk atau batu yang masuk, itu mungkin
cukup mengganggu. Dan sepatu ini meskipun gripnya cukup bagus, saya jarang sekali terpeleset meskipun lari di atas es atau salju, tapi rasanya ada sepatu trail lain yang gripnya mungkin lebih menjanjikan dari ini. Jadi sepatu ini sangat cocok untuk teman-teman yang misalkan pengen punya satu sepatu untuk trail atau untuk road. Dan dari build quality sepatu ini sendiri, dari kaslonnya, dari rubbernya, dimana saya sudah 300 kilo seperti saya sampaikan, dan ini masih terlihat seperti baru ya, quote and quote. Saya pikir ini sepatu ini sangat awet. Demikian ulasan saya, terima kasih, sampai ketemu lagi.